Apakah ada aliran sesat tarekat sebagaimana aliran akidah Usuluddin? Bagaimana pendapat Ustadz di negeri kita ini untuk peningkatan ekonomi Islam ke depan? Pemerintah membuat Basnas. Bagaimana pandangan dan harapan Pak Ustadz? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jam 11. Setelah jam 11 kita baca doa. Mudah-mudahan barokah wali-wali Allah. Doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada aliran sesat tarekat sebagaimana aliran akidah Usuluddin? Bagaimana pendapat Ustadz di negeri kita ini? Ada seorang ulama membawa muridnya jumpa wali Allah. Ayo murid-muridku, kita jumpa wali Allah. Ya, sampai di masjid jumpalah orang yang dikatakan wali Allah itu. Oh, itu dari wali Allah, ya itulah wali Allah. Lalu kemudian orang yang dibilang wali Allah itu meludah dalam masjid. Lalu apa kata Syekh ini? Ayo kita pulang. Kenapa guru? Ini kan wali Allah. Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Dari mana dia tahu itu wali setan? Memang payah berpikir kalau sering ingat bola ini memang. Saya ulang ceritanya ya. Ada seorang ulama mengajak muridnya jumpa wali Allah. Sampai di masjid jumpa wali Allah sedang berzikir, tapi tak lama sudah itu dia meludah dalam masjid. Lalu apa kata guru ini? Ayo kita pulang. Tapi ini wali Allah guru. Bukan. Ini bukan wali Allah, tapi ini wali setan. Dari mana dia tahu ini wali setan? Karena meludah dalam. Di mana dapat kitab cerita ini? Kisah ini ada dalam kitab namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Penulisnya Imam Al-Qusairi. Jadi kalau mengukur orang itu sesat tidak sesat, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, jangan ikut dia. Berarti dia wali. Kisah yang kedua, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Masjid Baghdad, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, kau sudah kuangkat jadi waliku. Kau jangan lagi sholat, karena semua dosamu sudah kuampunkan dan kau kujamin masuk surga. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Karena pesannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam At-Tusi, kitab tasawuf yang tua. Seorang murid berkata, guru, ayo kita ke majelis wali Allah.
nanti malam malaikat-malaikat turun ke bawah. Gurunya ikut, ya aku mau ikut ke majlis wali Allah. Sampai di situ mereka pun berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama turunlah makhluk-makhluk bersayap dari langit membawa makanan-makanan. Muridnya pun berbisik, guru, inilah dia wali-wali, inilah malaikat-malaikat. Kata gurunya, jangan tengok ke atas, pandang ke bawah. Waktu ditengok ke bawah, apa yang dilengok? Rupanya kakinya semua kaki keledai. Jadi kalau badannya bersayap, kakinya keledai, apa itu? Jin. Orang bertarekat, orang berzikir, kalau tidak dapat mursyid, guru yang meluruskan, tertipu. Nama kitab judul tentang tertipu, apa judulnya? Tambihul Mughtarin, peringatan bagi orang yang tertipu. Maka sebelum bersuluk, dalamkan 3. Yang pertama, akidahnya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Saat berzikir, Allah, 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 tiba-tiba datang cahaya bersayap dan mengatakan, akulah Allah. Apakah itu Allah? Dari mana Bapak tahu itu bukan Allah? Karena dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis, berbentuk, bercahaya, dia bukan Allah. Apa kata guru kami dulu di Muallimin Al-Wasliyah? Ma khatara bibalik fallahu laysa kazalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Ayatnya mana? 2. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada sama dengan Allah. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masakkan dulu tauhidnya. Yang kedua fikihnya, belajar fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga tasawufnya, tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, tarekatnya lurus. Inilah dia tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh guru-guru kita, diwariskan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tempat persulukan tetap ramai insyaallah, amin. Dan masjid juga tetap ramai dengan sholat berjamaah insyaallah, amin. Untuk peningkatan ekonomi Islam ke depan, pemerintah membuat Basnas. Bagaimana pandangan dan harapan Pak Ustadz? Kalau bayar zakat ke tetangga, bayar zakat ke adik, bayar zakat ke keponakan, itu sama dengan membagikan ikan. Habis dimakan, habis. Tapi kalau bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mereka berikan zakatnya dalam bentuk mesin cuci. Ada ibu-ibu suaminya meninggal, anaknya 2, buruh cuci, dikasih mesin cuci, maka dia bisa buka laundry kecil-kecilan.
tidak ngasih ikan tapi ngasih pancing. Ada orang kerjanya jual goreng pisang, goreng ubi, tapi dipikul. Basnas memanggil, berikan gerobak, pakai motor, akhirnya jualannya bisa keliling. Maka kalau kita bayarkan kepada amil zakat nasional, zakatnya lebih besar, lebih manfaat, lebih berguna, maka mesti kita setorkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Abdul Somad berceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang tak bayar zakat, bupati, gubernur, wali kota tak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah, cukup buatkan perda, bayar zakat, potong atas, selesai. Betul. Abdul Somad apa hubungan dengan Basnas? Saya duta Badan Amil Zakat Nasional. Di mana-mana saya ceramah, saya pesankan tentang Basnas, bayar zakat, cukup dengan perda. Kalau DPRD tak mau mengeluarkan perda, buat perbuk, peraturan bupati, potong atas, buat pergub, peraturan gubernur, PNS, guru, pegawai, BUMN, potong atas. Jadi kalau penghasilannya yang dihitung bukan cuman gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi satu bulan itu total semua, uang gaji, uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, total semua. Zakatnya 2,5%. Jadi kalau 1 juta, 2,5%-nya 25.000. Jadi kalau dia punya penghasilan total 10 juta, berarti sebulan berapa? Emang orang kalau udah ngantuk nih payah berpikir. Kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Mudah-mudahan orang hajoran ini semua duitnya 100 juta di atas. Macam tak yakin orang ini. Mudah-mudahan orang hajoran Labu Sel, Sumatera Utara, duitnya 100 juta ke atas. Berarti zakatnya 2,5 juta. Bayangkan kalau umat Islam, penduduk Sumatera Utara 14 juta, dibagi 50% Muslim, berapa itu? 7 juta. Membayar zakat 1 tahun 2,5 juta. Itu baru 100 juta. Berapa itu? Banyaklah pokoknya, bermiliar-miliar. Kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya harap kita semua membayar zakat ke Basnas insyaallah supaya merata. Saya sendiri mengajak di mana-mana karena saya sebagian dari keluarga besar Basnas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi berkah buat kita semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu